Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave a thumbs up if you like this content dan apa yang saya bahas atau saya sampaikan di dalam video ini. Before saya lanjut, saya pengen bahas dulu sedikit teman-teman ya. Jadi karena atas request dari teman-teman tentunya akhirnya saya membahas tadi GRT, dan ini menurut saya metode yang cukup menarik ya untuk melakukan voting ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, saat ini highest likes itu datang dari Aziz Kenji ya, dengan request untuk membahas Cardano. Oke. So besok atau lebih tepatnya ya mungkin antara siang atau sore lah ya, mungkin siang lah ya, saya akan bahas untuk si Cardano-nya. Jadi stay tune di channel ini. Make sure kalian subscribe channelnya supaya nggak ketinggalan konten dan juga request-request seperti ini gitu ya. Anyway, thank you so much teman-teman buat yang udah kasih saya istilahnya support ya melalui channel ini ya. Komentar kalian sangat luar biasa ya. Begitu dunia kripto, nama besar juga jadi suatu gengsi. Begitu rank Doge disalip Shiba, maka Kang Elon rela gelontorin dana buat naikin market cap Doge. Sama halnya dengan BNB yang sekarang posisinya udah riskan untuk digeser Solana. Wah mantap ini dari Daniel Eng ya. Oke, so tanpa perpanjang lebar lagi, kita masuk ke dalam pembahasan konten dari YouTube hari ini, yaitu Bitcoin. Oke, teman-teman, kita akan bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, Bitcoin itu masih hovering around area $60.000 ya. Sebenarnya kisaran $60.000, antara 60.000 sampai 62.000, 63.000 ya. Basically dia hanya sideways aja di kisaran area tersebut. Jadi kalau misalnya saya lihat dengan kondisi sekarang, ada sesuatu yang mungkin harus kita antisipasi teman-teman ya. Seperti yang saya bahas di beberapa video yang sebelumnya, which is salah satunya itu adalah kemungkinan Bitcoin itu melanjutkan proses koreksinya menuju ke area kisaran 38,2% Fibonacci, bahkan sampai 50% Fibonacci retracement, which is itu adalah area support terakhirnya dia. Jadi dia kayak semacam testing terhadap area supportnya before akhirnya dia melanjutkan penguatan atau cenderung kembali breakdown gitu ya. Tapi tentunya kalau misalkan kita lihat teman-teman, kita memang belum melihat proses koreksi yang signifikan dari Bitcoin saat ini ya. Overall kalau misalnya saya boleh tarik garisnya, di sini adalah wave satunya kita, lalu di sini wave 2-nya kita, dan sekarang kita lagi berprogres menuju ke wave 3, 4, dan 5 ya. Nah cuman untuk kita bisa mencapai wave 3 itu kan juga berproses teman-teman ya. Sama halnya seperti yang terjadi di sini. Ini wave 1, saya ralat sedikit teman-teman. Ya, di sini adalah wave satunya kita, and then wave 2, wave 3, ya, and then wave 4, dan terakhir ini wave 5. Jadi di sini kayak semacam konfirmasi terbentuknya si wave 1 ya, secara overall terbentuk wave 1. Lalu terjadi yang namanya koreksi, which is A, B, C correction pattern. Lalu saat ini ada kemungkinan kita ngelihat di sini baru terbentuk yang namanya A, dan mungkin di sini adalah B sebelum akhirnya ke C correction. Dan C correction itu bisa di kisaran nih area Fibo 50% atau sampai 38,2%. Jikalau Bitcoin mampu break dari area exponential moving average 21-nya. Dan saat ini sih kita memang ngelihat ada kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Simply karena kalau misalkan teman-teman gunakan Fibonacci retracement berdasarkan penurunan terakhirnya ya, which is kalian tarik seperti ini, kalian bisa lihat teman-teman ya. Di sini terdapat area Fibo 61,8% atau ya kurang lebih 61,8%, dan kita itu masih tertahan di kisaran area tersebut ya. Jadi ini adalah salah satu area yang mungkin kita perlu antisipasi. Kalau misalkan kita mau ngeliat Bitcoin kembali rally dan penguatan create new all time high, dia wajib bisa closing di atas $63.500. Ini in terms of time frame daily ya. Jadi saya pikir itu adalah salah satu yang perlu kita perhatikan saat ini. Kalau misalkan kita gagal dan tereject kembali oleh Fibo 61,8% ini, ada kemungkinan kita akan melanjutkan koreksi kita dulu. Dan mungkin seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman, maka ada potensi kita melihat ini overall ABC ini ya. Ini overall ABC correction ini ya. Ini merupakan si A wave-nya kita ya. Jadi kayak kurang lebih kayak gini. Ini adalah A wave-nya kita, lalu di sini B wave, dan kemudian melanjutkan C wave ya. Sebentar saya ganti dulu jadi yang primary. Kurang lebih kayak gini gambarnya teman-teman ya. ABC, kemudian terbentuk A wave, lalu ABC terbentuk yang namanya B wave ya. Kalau kalian lihat ini prosesnya kan kurang lebih sama ya, A, B, C. Oke. Saya tambahkan dulu, ini saya ganti jadi minuet ya tadi, atau submicro. Oh enggak, minuscule ya, kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah, kalian lihat ya.
bisa terjadi loh proses seperti ini, which is sebenarnya kita lagi development either itu ke area Fibo 38,2% atau mungkin cuman zigzag, which is ABC lagi, lalu nantinya kita mendapatkan konfirmasi penguatan ya. Itu sebenarnya yang menurut saya saat ini sedang terjadi terhadap Bitcoin, terutama pada time frame daily-nya. Itu kita sudah bahas di beberapa video yang lalu, dan memang sih teman-teman, selain dari itu kita juga ngelihat terbentuknya ascending triangle dengan syarat kalau misalkan ascending triangle ini mau tetap dalam keadaan atau kondisi valid, kita harus lihat dia kembali sustain dan bahkan breakout dari area resistance-nya ya, bukan sebaliknya breakdown dari area tersebut. Karena kalau kita lihat perhatikan dengan seksama, area tersebut itu terdiri atas exponential moving average 21 sekaligus potential bagian bawah dari si ascending triangle, which means sebenarnya kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, area tersebut sudah di breakout teman-teman ya. Jadi menurut saya kita perlu antisipasi terhadap kemungkinan atau potensi koreksi lanjutan pada si Bitcoin ya. Balik lagi, ini adalah hal wajar karena sebelumnya juga penguatannya kan cukup signifikan ya. Kalian bisa lihat lah dari penguatan di sini sampai ke sini itu memakan penguatan kurang lebih sekitar 65%. Dan kalau koreksi sampai sini ya simply cuma 18% atau 20%. Itu wajar banget gitu loh dengan kondisi penguatannya yang udah puluhan persen. Alright. Dan untuk kedepannya tentu menurut saya potensi untuk si Bitcoin ini masih meneruskan penguatannya itu masih cukup tinggi gitu ya. Ada potensi di sini kita lagi mencari wave 4-nya kita sebelum akhirnya finishing di wave 5. Dan perkiraan dari wave 5 itu harusnya berada di kisaran kurang lebih area $78.000 ya. Dari mana saya bisa tahu? Teman-teman bisa gunakan Fibo extension ya. Kalian bisa tarik dari Fibo 1 dan 2-nya, kemudian kita tarik ke sini, dan inilah potential area wave 3-nya kita, which is itu di kisaran kurang lebih area Fibo 1618 kisaran $78.200. Itu untuk secara jangka panjang. Tapi kalau jangka pendeknya kita harus melihat terjadi koreksi terlebih dahulu. Ingat teman-teman, itu adalah hal yang wajar ya. Sebelumnya juga sama tuh, koreksi dulu baru pump. Koreksi dulu baru pump. Wah, itu sebenarnya lebih bagus dan lebih sehat. Istilahnya buat kita ancang-ancang nih, buat yang kemarin ketinggalan, mungkin udah keburu naik dan lain sebagainya. Di sinilah saatnya kita justru melakukan akumulasi. Oke? Tapi nggak di harga sekarang ya, karena kita ngeliat masih ada potensi koreksinya. Oke? Nah, berikutnya pembahasan dari time frame 4 jam atau mungkin 1 jam lah, lebih enak. Kita bisa lihat lebih clear ya. Atau 4 jam dulu deh. Nah, untuk 4 jam sendiri, ini yang tadi kita sempat sampaikan ya, dia terbentuk semacam ascending triangle pattern, which is kurang lebih patternnya kurang lebih seperti ini ya. Dengan catatan, ini jam 7 nanti, dia kalau bisa harus close back ya di atas area ini gitu. Dia nggak boleh yang namanya close di sini gitu teman-teman. Karena kalau misalkan demikian dia close di sini, ini artinya udah confirm breakdown ya. Kalau kita lihat lagi dengan time frame 1 jam ya, kalian lihat ini udah kayak semacam dia breakdown, retest, habis itu sideways di kisaran area tersebut dan konfirmasi turun. Nah, ini adalah satu area atau satu kondisi di market yang menurut saya kita perlu antisipasi teman-teman ya. Jadi make sure teman-teman kalau bisa jangan overtrade terlebih dahulu sampai kondisinya clear, kita bisa melihat Bitcoin ini kembali menunjukkan ke kita keperkasaannya. Dan tentunya kalau kita lihat dengan kondisi altcoin hari ini, ada beberapa yang mengalami penguatan, dan hal tersebut sebetulnya juga dipicu oleh Shiba mungkin. Shiba salah satu yang nge-pump hari ini ya. Sebetulnya kalau misalnya saya bisa bilang itu dipicu oleh yang namanya Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance sendiri di total crypto market cap itu mengalami penurunan dan terbreakdown dari trend line-nya. Jadi so far untuk altcoin itu mungkin selama beberapa hari ke depan kita akan ngelihat adanya pergerakan yang cenderung parabolik. Parabolik itu maksudnya gini, Bitcoin turun tapi altcoinnya belum tentu ikut turunan ya. Belum tentu ikut turun gitu. Paling nggak dia akan sideways atau cenderung penguatan malah sebaliknya gitu ya. Nah, ini untuk pergerakan Bitcoin saat ini kita perlu antisipasi hal ini saja teman-teman. Make sure dia nggak breakdown dari sini ya, termasuk area supportnya dia juga. Kalau misalkan breakdown, maka menurut saya ini sudah berakhir ya, sudah invalidate, dan maka kita akan melanjutkan koreksinya ya. Paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan video Bitcoin untuk hari ini ya. Sorry, ada tambahan lagi ya. Kita lihat juga di sini terbentuk semacam trendline ya, trendline yang mungkin bisa menjadi patokan kita juga untuk melihat potensi pergerakan Bitcoin ke depannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Which is ada kemungkinan nih kita bermain di dalam yang namanya descending channel ya, dengan catatan area ini terbreakdown. Oke.
So, saya rasa itu aja teman-teman ya, mungkin yang bisa saya update untuk kali ini. Next, saya akan berikan update lagi untuk roadmap lebih lengkap terkait dengan pergerakan Bitcoin. Mungkin saya akan berikan update untuk detailnya perhitungan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan di dalam konten hari ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Have a nice weekend, God bless everyone, cheers.